Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring, pembelajaran via online. Walaupun pelajaran yang kalian terima dan yang Bapak Guru sampaikan masih melalui pembelajaran jarak jauh, atau yang disingkat PJJ, mudah-mudahan tidak mengurangi keutamaan belajar kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah untuk mengikuti semua pelajaran, semua materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru via online ini. Baik, kita kembali belajar mata pelajaran PKN kelas 7 PKN kelas 7. Kita sudah sampai kepada materi latar belakang perumusan Pancasila, Kemudian pembentukan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Kemudian kita akan bahas proses perumusan dasar negara Indonesia dan juga sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu semua disampaikan dengan singkat, dikarenakan memang pembelajaran online ini ada sedikit tuntutan agar disampaikan dengan singkat, tapi tetap sesuai dengan target supaya tetap tercapai targetnya dengan pembelajaran yang singkat ini. Baik, langsung saja. Bisa dilihat halaman 5A, latar belakang perumusan Pancasila. Pada mulanya janji kemerdekaan yang diberikan kepada Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang pada tanggal 7 September tahun 44, yaitu Kuniaki Koiso. Dari situlah pemerintah Jepang membentuk yang namanya BPUPK, yakni Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 April tahun 1945. Jadi dengan dibentuknya BPUPK tersebut, tujuannya adalah untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Dan juga anggota BPUPK tersebut terdiri daripada beberapa anggota, di antaranya Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, serta Ki Bagus Hadikusumo. Anggota BPUPK dilantik pada tanggal 28 Mei tahun 45 dan keesokan harinya BPUPK menyelenggarakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei tahun 45 sampai 1 Juni tahun 45 untuk merumuskan dasar negara bagi negara Indonesia. Nah, banyak tokoh-tokoh yang menyumbangkan pikirannya tentang tentang dasar negara Indonesia, diantaranya Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, juga Ki Bagus Hadikusumo, dan banyak tokoh-tokoh lain yang memberikan masukan pendapat tentang apa yang cocok, apa yang tepat, tentang dasar negara yang akan dijadikan, atau tentang sesuatu hal yang akan dijadikan sebagai dasar negara Indonesia ini. Kemudian B, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang kita singkat dengan BPUPK. Pelantikan Badan Penyelidik ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945, Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia
dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, badan ini beranggota sebanyak 62 orang. Yang mana ketuanya adalah Rajiman Widyodiningrat. Ya. Langsung kita ke C, proses perumusan dasar negara Indonesia. Banyak sekali tokoh-tokoh bangsa ya, saat itu yang memberikan masukan, yang memberikan pendapatnya, pemikirannya tentang dasar negara Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu Muhammad Hatta. Mohon maaf, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah tokoh pertama kali yang mendapat kesempatan untuk menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia. Ya. Beliau mengemukakan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 5 poin tersebut yang diajukan ya oleh Muhammad Yamin. Kemudian masukan juga dikemukakan oleh Mr. Supomo ya. Beliau mengajukan dasar negara Indonesia terdiri sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan sosial. Itu adalah sumbangsih pemikiran dari Supomo. Dan juga Ki Bagus Hadikusumo yang tidak kalah dengan tokoh-tokoh lainnya. Beliau yang memang merupakan dari kelompok Islam ya. Beliau secara tegas mengusulkan dasar negara Indonesia adalah Islam, ya, syariat Islam. Beliau sangat semangat sekali, sangat istiqomah, sangat teguh dengan prinsipnya, bahwa beliau menyampaikan Islam merupakan agama bagi mayoritas bangsa Indonesia. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita merupakan ya, sebagai bangsa Indonesia terbesar ya, mayoritas muslim terbesar di dunia. Karena memang hukum Islam ini sudah hidup dan berlaku di Indonesia sebelum Belanda datang. Nah, sehingga banyak sekali hukum Islam yang kemudian menjadi adat istiadat bangsa Indonesia. Makanya beliau mengajukan bahwa Islam lebih baik dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Nah, itu adalah pemikiran dari Ki Bagus Hadikusumo. Dan juga yang terakhir adalah masukan daripada Insinyur Soekarno ya, Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau mengemukakan bahwa 5 dasar negara adalah sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau berkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Itu adalah masukan daripada Soekarno ya. Dan pada akhirnya memang Pancasila yang lahir itu dihimpun dari berbagai masukan, dari berbagai pemikiran para tokoh pendiri bangsa saat itu. Kemudian lahir sebuah kesepakatan bersama, mufakat, musyawarah, sepakat bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kita lanjutkan ke poin 2, halaman 9, sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. BUPK ini memang beranggotakan 62 orang ya, yang berasal dari berbagai kalangan, berbagai suku, berbagai daerah, yang mewakili agama ya, suku dan lain sebagainya ya. Tentu mereka memiliki karakter yang berbeda-beda, mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda, memiliki pandangan yang berbeda-beda. Akan tetapi para pendiri bangsa lebih mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini yang mesti kita contoh, ya, yang mesti pemerintah contoh, rakyat contoh saat ini, ya, tentang bagaimana para pendiri bangsa dulu mementingkan bangsa dan rakyatnya, bukan mementingkan perutnya sendiri. Begitu. Makanya saat itu Insinyur Soekarno pernah berpidato, ya, dalam sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 45, kata beliau, kita hendak mendirikan suatu bangsa, semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tapi semua buat semua. Itu adalah dari Insinyur Soekarno. Artinya memang Pancasila ini lahir untuk semua golongan, ya, untuk bangsa Indonesia, bukan untuk per individu atau kelompok tertentu. Ini harus kita pahami. Kemudian tiga, ya, arti dan makna Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Pancasila tentu ada artinya, ada maknanya, ada pengertiannya. Kita harus paham bahwa Pancasila itu terdiri dari dua kata, panca dan sila. Ya. Panca berarti 5, sila artinya asas, ya. Tahu Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 oleh PPKI dan tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, itu adalah pengertian singkat mengenai arti dan makna Pancasila. Baik, itu materi singkat dari Bapak tentang mata pelajaran PKN ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tugasnya buat kesimpulan, ya, difoto kemudian kirimkan via Google Classroom. Ya. Mohon disebarluaskan materi ini, link YouTube ini ke teman-teman. Dikhawatirkan mereka belum sempat online, belum sempat melihat materi dan tugas yang Bapak sampaikan, ya. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.